jumlah, dan tepat jenis. Urutannya juga harus benar. Kebanyakan orang kan makan dulu baru minum. Aneh. Sedangkan dia tahu air itu satu-satunya ya di alam semesta pelarut yang paling bagus. Saat makanan padat masuk ke lambung, kalau sudah ada tersedia air, itu akan memudahkan lambung untuk mengolah. Sehingga saat diremas oleh lambung, kemudian lambung bisa mengeluarkan zat asam semacam apa itu? Air keras gitu yang bisa melumatkan makanan. Itu zat asam yang keluar oleh lambung. Kapan lambung bisa mengeluarkan zat asam yang optimal? Saat lambung itu dindingnya dikelilingi oleh air. Makanya penyakit emah itu sebutnya gara-gara salah urutan makan. Kok saya makannya tepat waktu tetapi masih mah juga? Salah urutan. Mungkin dihantam dulu yang padat-padat baru airnya belakangan. Itu pun kalau ingat ketika tenggorokan minta air. Makanya minum bukan untuk kebutuhan, hanya untuk menyelesaikan ya keinginan tenggorokan yang 10 cm ini. Harusnya kan air dulu, baru padatan, baru sisakan sepertiga. Sepertiga air, sepertiga padatan, sepertiga untuk udara. Maka tubuh kan akan menjadi energetik. Aneh kan, habis makan malah ngantuk. Harusnya habis makan kerja. Kan kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau yang hidupnya untuk makan, kan yang cari itu adalah makanan terus. Bahkan tidak pernah istirahat. Maaf ya, saya kalau makan pagi, setelah bangun tidur, yang pertama saya lakukan adalah berdoa. Setelah berdoa, kemudian saya meditasi sebentar, dan setelah itu kemudian minum air, 600 ml. Setelah minum air 600 ml, biasanya perut itu minta ke belakang. Dan itu enak sekali. Nah, setelah itu kemudian baru air kan sudah tersedia, makan buah. Dan setelah itu istirahat selama 5 jam, baru makan nanti jam 1. Dan tidak pernah ada keluhan penyakit mah. Nah, itu dimensi fisik yang di luar. Ya. Setelah itu istirahat lagi. Baru makan lagi nanti malam jam 7. Jadi di selang waktu itu saum kecuali minum air. Karena lambung ini perlu waktu 5 jam untuk istirahat. Jadi bayangkan orang jam 6 sarapan, jam 7 makan bubur, jam 8 makan gehu, jam 9 makan keripik, jam 10 makan bakso tahu, jam 11 makan siomay, ya. Setengah 12 makan mie kocok, jam 12 makan siang. Kapan lambung mau istirahat? Akibatnya apa? Akibatnya kan sakit. Ya. Begitu mau dipakai, ternyata tubuh ini bukan mengeluarkan energi, malah energi yang ada digunakan untuk mengolah semua bahan makanan yang ada dalam perut. 3, diet yang seimbang. Jadi Nabi sudah ngasih isyarat sebetulnya. Makanlah sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Itu isyarat Nabi itu sangat spiritual untuk menunjang ya peningkatan kualitas hidup. Mungkin orang yang tidak mengerti itu, Nabi Muhammad ngomong begitu. Kadang-kadang diabaikan saja, apalagi lagi enak, lagi nikmat, hantam terus ya. Kalau perut belum mengatakan hantam terus. Bagaimana kita tidak sakit? Itu yang ketiga, diet yang seimbang. Tepatlah waktu, tepat jumlah, tepat jenis. Tentu saja saya tidak usah berbicara itu karena saya bukan ahli gizi. Tapi ini dalam rangka apa? Dalam rangka menunjang kualitas hidup kita. Yang keempat, hidup
udara yang bersih. Bagaimana cara mendapatkan udara yang bersih? Ya sayangi alam, alam semesta. Bagaimana kita bisa mendapatkan oksigen kalau tidak ada pohon? Sedangkan tubuh manusia mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu racun, tapi makanan bagi pohon. Dan hebatnya pohon, racun dari kita diambil dan setelah itu ditukar dengan oksigen yang sangat dipentingkan oleh manusia. Pertanyaan saya, pernah nggak kita berterima kasih pada tanaman-tanaman di rumah kita yang kita tanam? Dengan cara menyiramnya setiap pagi? Anjing itu najis, yes. Mana yang najis? Bagi saya pernah suatu saat, kedatangan tamu. Waktu itu, mohon maaf ya, ayah saya itu punya anjing yang sangat bagus. Namanya tuh si Polih namanya itu. Saya masih ingat sampai sekarang. Dan itu selalu digunakan untuk berburu. Karena saat itu kan banyak sekali babi merusak tanaman-tanaman yang kami tanam. Nah si Polih ini betul-betul disayangi sama ayah saya. Mohon maaf ya, ayah saya ini seorang tokoh agama. Dan saat itu ada orang yang mengatakan pada ayah saya, wah ini katanya masuk neraka gara-gara melihara anjing itu. Padahal anjing juga makhluk Tuhan yang perlu cinta dan kasih, bukan? Gitu. Apa salahnya mereka kalau disayangi? Padahal sebetulnya yang sesungguhnya harus dibuang dari kita bukan anjing yang itu. Yang suka menghalangi datangnya malaikat rahmat bukan anjing yang itu. Anjing yang ada di sini. Kebencian itu anjing. Suka menggonggong, suka menilai, menghakimi itu anjing yang datang dari pikiran. Nah anjing-anjing itu menurut saya yang harus dikeluarkan di rumah kita. Ada lagi yang sangat fanatik ya. Ketika di rumah memasang gambar langsung bilang, wah di rumah ini banyak gambar, malaikat rahmat gak akan datang. Saya bilang alhamdulillah kalau malaikat rahmat gak datang. Berarti malaikat pencabut nyawa juga gak datang ke rumah saya. Kenapa? Loh kan ada gambar. Jadi kalau malaikat pencabut nyawa gak datang ke rumah saya kan insya Allah saya panjang umur. Karena malaikat gak bisa masuk. Itu kan pemikiran yang kerdil. Gambar yang tidak boleh di rumah tuh gambar apa? Rumahnya yang mana? Rumah itu adalah Baitullah. Baitullah itu adalah rumah Tuhan pada diri kita. Gambaran-gambaran tentang Tuhan itu gak boleh dalam diri kita. Karena Tuhan tidak bisa digambarkan. Dia zat yang laisa kamisli sayun. Tidak ada persamaannya, tidak analoginya. Tidak bisa dijelaskan. Karena tidak bisa dijelaskan, temui, rasakan kehadirannya. Dia bersama kita, lebih dekat daripada kita, daripada urat nadi leher kita. Itu yang harus dipahami. Bukan gambar itu. Gambaran-gambaran tentang Tuhan, gak boleh. Karena Tuhan tidak bisa digambarkan. Dia harus dirasakan sebagai sebuah pengalaman pribadi. Perlu guru untuk menuntun ke arah sana. Kalau kita bisa menemukannya, salat kita jadi khusyuk. Insya Allah itu yang berkah. Jadi yang keempat apa? Udara yang bersih. Pernah nggak kita berterima kasih pada udara? Terima kasih udara, pagi ini kau mengalir kepadaku, membawa oksigen yang menyegarkan. Pernah? Pernah nggak berterima kasih pada pohon yang di rumah kita? Makanya ada seorang yang umurnya lewat dari 98 tahun. Di Australia ini, ya. Kenapa umur Anda bisa sampai 98 tahun? Apa yang Anda lakukan? Sangat sederhana. Saat bangun pagi, yang aku lakukan adalah berterima kasih pada semua pohon yang ada di rumahku dengan cara aku menyiramnya. Dan di rumahku banyak sekali peliharaan-peliharaan. Ikan, binatang, dan lain-lain. Dan setelah itu aku memperhatikan mereka. Cinta kasih yang diberikan pada pohon, cinta kasih yang diberikan pada ikan, pada binatang-binatang peliharaan, itu ternyata memanjangkan umur. Makanya ada teknik meditasi yang paling gampang. Apa? Memelihara tanaman, binatang di rumah dan kemudian sayangi. Ternyata memberikan kegembiraan. Ini luar biasa ya. Luar biasa. Dan kita menganggap selama ini, ini riset. Bukan omong kosong. Udara yang bersih. Makanya jangan sekali-kali udara itu dikotori. Di sini tuh banyak sekali molekul-molekul, ya. Kalau menurut hukum Dalton, di sini tuh ada sejumlah gas yang kemudian berpadu, ya, menjadi gas nyata. Dan gas nyata ini luar biasa, ya. Bayangkan oleh kita, ya, bagaimana pesawat Boeing 777
yang mengangkut penumpang 520 orang, bisa terbang mengangkasa di ketinggian 38.000 kaki dengan kecepatan 1050 km per jam, dengan membawa beban yang seperti itu. Ya, di tekanan yang kira-kira satu atmosfernya itu sekitar 100.000 Newton per meter persegi. Ini udara, luar biasa. Oksigen, nitrogen, karbon dioksida semua berpadu menjadi udara nyata yang memiliki tekanan.